Muhammad wa ali Muhammad. Di sore hari ini alhamdulillah atas izin Allah kita bisa bertemu di acara podcast Bobotoh Silaturahmi yang tadinya setiap hari Jumat setiap hari Jumatan. Sore hari ini alhamdulillah kedatangan narasumber sedikit ragu grogi kalau dengan namanya karena dengan Pak Ustadz nih. Pak Ustadz Baban, ya, Pak Ustadz Baban, pemimpin pesantren Al-Madinah Antapani, Bandung. Alhamdulillah sehat, alhamdulillah. Insya Allah Pak Ustadz, aduh yang naraskan mengenai tauhid. Ya. Mohon. Mudah-mudahan Bobotoh mau bermanfaat ya. Kak Agus mau biasanya berbicara masalah Persib, ngobrol tentang Persib, sekarang ngobrol masalah tauhid ya. Masya Allah. Insya Allah 100% semua. Tapi Pak Ustadz Babang sebelum ngobrol-ngobrol ini ada produk yang kita buat produk-produk MKM Kota Bandung, yang mana di sini ada produk Kang Eme ini Pak Ustadz ya. Keripik pare original yang terbuat dari paria. Dijadikanlah satu bentuk keripik pare original. Sensasi baru bikin greget. Alhamdulillah. Nah ini juga ada minuman Mejam lemon nih Pak Ustadz. Ini berkhasiat katanya untuk mengontrol gula darah, untuk ketahanan tubuh, untuk beberapa penyakit yang bisa disembuhkan dengan ini. Ini ada macam-macam buah-buahan yang dikemas menjadi Mejam lemon eme. Nah gitu Pak Ustadz, yang punya produk pokoknya bisa dipasang di Al-Huda TV lah insya Allah ya. Mungkin Pak Ustadz lagi nggak ada produk. Insya Allah. Ke depan insya Allah saya. Kita ngebantu UMKM Kota Bandung, silakan yang mempromosi di Al-Huda TV. Ini manajemen Kang Roy yang rawat. Pak Ustadz mau langsung dari Tumaros mau menanyakan. Sebetulnya saya suka mendengarkan radio MK Radio. MK Radio, iya betul. Ya, di situ kan barusan ngobrol masalah tauhid. Tadinya saya mau langsung nanya ke sana tapi takutnya gimana ya. Di situ ada Darul Tauhid. Betul. Barusan kan tauhid. Ya. Kalau sekalian aja apa itu Darul, apa itu tauhid gitu. Iya. Enggak apa-apa ngobrol masalah Darulnya itu. Betul. Dar itu kan bahasa Arab artinya tempat. Kalau tauhid itu mengesakan. Itu wahada yuwahidu tauhidan. Wahada telah mengesakan, yuwahidu sedang dan akan mengesakan. Kemudian tauhidan artinya mengesakan. Ya, jadi keyakinan yang hati kita itu tidak boleh menyekutukan Allah dengan siapapun. Jangan boleh mendua ya. Enggak boleh mendua. Ya. Kalau nikah mah hiji we. Itu tauhid. Kalau dua mah mas nah. Oh gitu. Oh iya. 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 Masya Allah. Betul. Jadi pemirsa itu Darul itu tempat. Tauhid adalah esa. Jadi tempat yang mengesahkan Allah. Iya. Darul Tauhid itu mengesahkan Allah. Jadi jangan menduakan Allah. Bisa juga diartikan dar itu hati kita masing-masing, hati kita, dada kita masing-masing itu darnya di sini. Jadi hati kita itu tempat untuk mengesahkan Allah Subhanahu wa taala, begitu. Kayak masjid katanya, masjid hati itu masjidnya orang beriman jadi di sininya katanya, di sini dia sembah Allah dengan hatinya, dengan sepenuh jiwa, tidak mendua, hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Upamanya mendua mana namanya musyrik saja. Ya, musyrik, menyekutukan. Asyraka yusyriku isyrakat. Bahwa musyrikun, orang yang menyekutukan namanya musyrik. Midua Allah midua Allah Subhanahu wa taala. Tekenging. Bahkan sebenarnya dunia akhiratnya orang-orang yang menyekutukan Allah itu dalam bahaya. Iya. Karena kita harus yakin seyakin-yakinnya selain Allah itu tidak bisa memberi manfaat, tidak bisa memberi madarat, tidak bisa menghidupkan, tidak bisa mematikan, tidak bisa menyehatkan, tidak bisa mensakitkan. Kalau tetegenan urang cek Sunda nama karena perkara anu teu bisa nanaon, ya kita sendiri akan rugi, kita akan kecewa. Salah berarti akidah kita belum lurus, belum kepada Allah Subhanahu wa taala.
Nah itulah pemirsa Bobotoh, ibu-ibu bapak, aku dan ibu pemirsa ya, manfaat seperti itu. Jadi jangan mengesahkan Allah. Ini kalau Bobotoh, insya Allah saya jamin hampir 80% Muslim. Itu ini Bobotoh kadang-kadang Pak Ustadz ya saya pribadi gitu kan, nonton bola itu kan kadang-kadang main jam 3:30, 4 main. Jadi kita nggak bisa asar dulu. Kalau mau bisa lah berangkat. Kalau bisa terus kick off itu kalau dulu ya 3:30 Persib sering main. Kecuali tempatnya sering kelewat sholat itu gimana Pak? Kecuali tempatnya dekat ya. Jauh Pak Mas. Kebanyakan jauh ya. Dan lagi udah di dalam, udah studio. Kebayang 3:30 kick off. Dan jam 3 itu udah dimasukin semua Bobotoh. Nggak bisa keluar, bisa keluar sih 1-2, tapi kalau keluar semua kayaknya bingung panitia atau keamanan. Betul. Saya pernah sering ya Kang Agus pribadi melupakan sholat pas nonton bola gitu. Sebenarnya ingat di jam atau gimana untuk nonton bola ini? Di hati sebenarnya ingat ya. Kan kararago kararesenya. Di mana ya sholatnya? Mau cuman rumah aja gitu kan. Masya Allah. Kira mau sholat di lapangan gitu kan. Di pinggir gitu. Ada musola tapi sedikit sebenarnya. Ada musola tapi sedikit. Benar, kan fasilitas wudhu semua. Tapi alhamdulillah seiring perjalanan kan sekarang ada makin juga. Makin lengkap ya. Musola, tapi tetap aja yang lebih fokus. Betul. Yang sholatnya sedikit juga. Pertanyaannya apakah itu bisa dikodok enggak, jadi sholat lohor dulu terus itu asalnya bisa nggak dikodok gara-gara nonton bola itu bisa enggak? Kalau saya yakin sebenarnya orang Islam Bobotoh yang Muslim itu tahu hukum sholat dan sebagai tahu. Kemudian apalagi yang paham mazhab Syafi'i, fikih dan sebagainya kan, yang boleh di jama' itu yang 82 kilometeran lah kalau dikonversikan ke sekarang gitu. Kalau dekat tuh sebenarnya nggak ada. Cuman kita pakai usul fikih malah yudrakukul la tatrukuhu kullahu. Apa yang kita tidak mampu laksanakan 100%, jangan 100% ditinggalkan. Qodwan atau minimal kayak gitu. Karena kalau ngambil aturan jama' ya bukan tempatnya untuk menjama sholat. Ya begitu. Jadi tapi insya Allah kembali ke yang tadi judul daripada podcast kita hari ini kan, bagaimana tauhid kita benar. Orang kalau tauhidnya benar, dia nggak akan lihat keadaan ini, dia akan terkesan dengan apapun, karena dia merasa Allah itu satu-satunya yang harus saya utamakan dalam ketaatan gitu ya, dalam cinta dalam hati, kemudian rasa takut, itu baru tauhidnya benar. Karena kalau tauhid orang itu benar, otomatis ibadah semua itu diperbaiki sama Allah Subhanahu wa taala. Justru kenapa kita masih berani nanti-nantiin sholat, engke-engkekeun kitunya? Karena tauhidnya masih lemah. Jadi tauhid itu harus kuat. Supaya kuat seperti kuat. Ada usahanya. Misalkan Kang Agus Bobotoh pengen tauhid kuat, harus menjalankan seperti apa? Ya. Harus banyak berdoa. Agar tauhid kita kuat, nih kata para ulama, bersahabatlah dengan orang yang kuat tauhidnya. Jadi gaulnya jeung para ulama lah gitu ya, para ustaz. Gaulnya jeung ustad, gaul jeung nu, orang biasa gampil tuh. Orang yang tauhidnya benar, yang enggak benar itu mudah gitu. Lihat aja loh ke sholat. Dan saya yakin insya Allah di Bobotoh juga banyak. Dia walaupun sibuk kesana kemari nonton sholat, dia tidak bisa ninggalin sholat. Karena dia artinya bukan Bobotoh tidak sholat, Bobotoh itu kan ribuan jutaan Bobotoh. Saya yakin 80% Muslim. Betul. Ya yang terutama sih Bobotoh itu kan ada kalangan anak muda. Betul. Sampai ke SD, SMP, SMA, kuliah sampai orang tua. Betul. Kayak gitu. Ini kalau Bobotohnya orang tua, mungkin remaja mahasiswa udah bisa berpikir bahwa sholat itu harus betul-betul wajib dan dijalankan. Betul. Tapi untuk Bobotoh SMA, SMP ini yang masih darahnya muda gitu kan. Betul. Makanya Kak Agus juga pengen dulu dengan Pak Wali Kota Bandung Kang Dadar ada tapi tidak terlaksanakan waktu
Alhamdulillah sekarang dengan podcast ini mudah-mudahan Nah, insya Allah. sosialisasi atau silaturahmi pembinaan bobotoh, karena bobotoh itu ada di semua sekolah. Iya. Di SD, di SMP semua ada gitu. Ya, betul. Jadi ulangi lagi Kak Agus, kalau kita ingin tauhid kita kuat, pastikan kita jangan salah milih teman. Kita ingin tauhid kita kuat tapi berteman sama orang-orang yang tanda kutip itu salah arah gitu ya. Tapi kalau kita gaul terus dengan orang-orang yang dekat dengan Allah lah, dia jaga perintah Allah, kemudian waktu sholat dia tetap melaksanakan sholat, urang ya kabawakeun, insyaallah. Gaul jeung tukang minyak singit kabawakeun. Ya, seperti dalam hadis Nabi, memang ada dalam hadisnya. Orang yang bergaul dengan tukang minyak wangi kebagian wanginya, bergaul dengan pandai besi kebakar bajunya gitu. Ya, makanya kalau mengajak kita harus ke bobotoh semuanya. Kita gaul dengan bobotoh bareng-bareng, tapi coba gaul juga dan untuk kita bukan pematahan kalau ngadain acara podcast ini sebetulnya Kak Agus bukan dakwah, yang dakwahnya ini. Mudah-mudahan bisa mau bermanfaat gitu. Sebenarnya kalau dakwah asli itu Rasul dan sahabat. Kita ini belajar dakwah. Belajar dakwah, belajar mengingatkan gitu Kak Agus. Dan alhamdulillah ini fasilitas nih. Pertemanan itu bisa lewat ini media sosial. Nanti bagi yang ingin ngobrol langsung atau curhat langsung sama saya tinggal hubungi nomor HP saya. Karena orang dengan begitu, iya kita buat live streaming, jadi bisa nanya langsung gitu. Dan ini harus jadi pekerjaan kita semua. Dakwah itu hakikatnya bukan hanya kerjaan para ustadz. Tapi tiasa dakwah gitu. Tiasa. Tampilan seperti ini boleh. Nggak apa-apa. Saya juga nggak ada masalah buat gitu. Misalkan Kang Agus, nggak apa-apa. Jalanan dulunya Pak. Gaul itu dengan orang-orang jalanan. Masya Allah. Iya. Satu waktu saya punya ilmu dari Pak Ustadz, ya Pak Ustadz Baban juga dari yang dengerin Agil. Saya pengennya bukan dakwah, menyampaikan ke mereka yang belum terutama banyak ada orang-orang yang tidak tersiram hatinya. Belum. Banyak sekali di lapangan. Kita pakai diksi yang bikin kita optimis gitu. Mereka belum mungkin. Selama ini kan dakwah di masjid itu. Betul. Orang di masjid itu orang insya Allah baik. Yang beriman. Tapi kalau Bapak Ustadz lihat di jalan, betul. Lihat sama Pak, lihat begini, orang yang berzina saya lihat begini di tempatnya. Ada orang jalanan lagi pada mabuk, saya lihat. Bahkan saya lagi puasa, teman-teman di rumah ngajak mabuk, sama ada. Tapi saya nggak ke bawah-bawah. Itu masih. Saya pengen meluruskan orang-orang. Ini tambahan nih. Tadi kan. Kalau iman kita ingin kuat, tauhid kita ingin kuat, berteman dengan siapa itu? Jadi kita harus berteman dengan orang yang tauhidnya kuat. Tauhid sama iman mah nggak bisa dipisah. Tauhid, iman itu satu. Nah yang kedua, ngajak. Nih, jangan berhenti ngajak. Orang yang berenang, dia bisa melawan arah arus air. Tapi kalau nggak bisa berenang, dia terbawa arus. Nah, bayangkan aja maksiat atau kekufuran, dosa itu ibarat banjir besar. Kalau kita nggak bisa berenang, ikut palit, ikut hanyut. Nauzubillah, ikut ninggalin sholat, ikut mabuk, ikut zina, ikut. Nah, makanya yang kedua saya sampaikan lagi, kalau iman kita ingin kuat terus-menerus, ngajak lagi dan lagi. Ngajak nggak perlu pinter, maksudnya nggak perlu jadi ulama dulu. Waktu sholat, Kang, sekedar sholat, gitu kan? Apa yang susah coba? Ayo Kang, ayo orang sholat. Bahkan kadang-kadang nggak ngomong sama sekali, orang pakai koko, pakai topi, gitu. Ayo, gitu kan? Itu juga dakwah itu. Karena dakwah itu bahasa Arabnya artinya da'a, ngajak. Beda dengan allama atau muallim, itu semua udah menguasai masalah, udah menguasai ilmu tentang ini dan itu, baru itu namanya muallim. Kalau dai semua nanti kalau juga bakal bertanya. Betul. Maksudnya satu nuhun pisan nih, juga bobotoh versi pemirsa YouTube, pemirsa TV. Alhamdulillah ngobrol tahu sebetulnya panjang, masih banyak ilmu yang harus disampaikan. Insyaallah Kang Agus dengan Pak Ustadz bakal terus siar, bobotoh, bukan ngasih nasihat, menginformasikan tentang agama
agama Islam dan lain-lainnya. Kayaknya Pak Ustadz nih harus pamit dulu. Ya, sami-sami, masya Allah. Singgah di acara putus asa. Alhamdulillah. Minggu depan kita ketemu lagi. Dan jangan lupa buat Bapak Persib, juga Ibu Pak Hauda, kirim Kang Eme dan bijam Kang Eme. Pak Ustadz atur dulu ya. Sami-sami. Alhamdulillah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khairan. Alhamdulillah.